Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas KD 3.10, yaitu koordinat kutub dan koordinat kartesius. Nah, di sini kita akan membahas hubungan koordinat kartesius dan koordinat kutub. Nah, waktu kalian SMP sudah mengetahui bentuk koordinat kartesius. Bentuknya seperti X, Y. Nah, kalau koordinat kutub bentuknya adalah R, alfa. Nah, R-nya itu apa? R-nya itu adalah jarak atau sisi miring yang seperti ada di gambar. Nah, alfanya itu apa? Alfanya itu adalah sudut. Nah, sudut-sudut yang ada di trigonometri. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Nah, misalkan soalnya itu bentuknya ada R dan alfa. Contoh soalnya titik C itu 5,120 derajat. Nah, di sini ada derajatnya, ada sudut. Berarti soal tersebut adalah soal koordinat kutub. Yang harus kalian kerjakan mengubah menjadi koordinat kartesius yang bentuknya adalah X, Y. Nah, di sini ada rumusnya. Mencari titik X adalah R dikali cos alfa. R-nya adalah 5, alfanya adalah 120 derajat. Nah, begitupun dengan sumbu Y. Nih, rumusnya adalah R dikali dengan sin alfa. R-nya adalah 5, alfanya adalah 120 derajat. Nah, berarti bisa kita simpulkan kalau titik X itu temennya adalah cos, nah titik Y itu temennya adalah sin. Nah, ini yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius. Nah, ini dibalik. Kalau soalnya bentuknya koordinat kartesius, berarti kalian harus mengubah menjadi koordinat kutub. Berarti koordinat kutub apa? R, alfa. Nah, harus kalian cari adalah R. Nah, R di sini rumusnya adalah akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, ini rumusnya adalah rumus Pitagoras. Nih, dari sini. Di sini kan sudut siku-siku. Oke. Nah, kemudian mencari sudut. Sudut itu kita menggunakan tan ya. Tan alfa. Nah, tan alfa itu rumusnya adalah Y per X atau depan per samping yang sudah kita bahas di KD 3.8. Nah, ini kalian juga harus ingat letak kuadrannya. Oke, nanti kita akan bahas di contoh soal. Nah, di sini saya punya contoh soal. Ubahlah ke dalam koordinat kartesius atau koordinat kutub. Nah, lihat nih poinnya A. Ada titik P 3,210 derajat. Nah, kalian ingat nih derajat. Nah, kalau ada derajatnya berarti dia bentuknya R, alfa. Nah,
Nah, berarti ini adalah soal koordinat kutub karena ada derajatnya. Nah, berarti kalian harus mengubah menjadi koordinat kartesius yang bentuknya adalah X dan Y. Nah, X rumusnya adalah R dikali cos alfa. Nah, R-nya adalah 3, cos alfanya adalah 210 derajat. 3 dikali cos, nah 210 derajat ini berada di kuadran 3. Nah, kuadran 3 relasinya adalah 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 210 derajat, yaitu 30 derajat. Nah, hasilnya adalah 3 dikali, nah kuadran 3 cosnya itu negatif karena yang positif hanya tang dan kotang. Min cos 30 derajat, hasilnya adalah 3 dikali min 1/2 akar 3 sama dengan min 3/2 akar 3. Nah, ini kita baru dapat yang X. Kemudian kita mencari Y. Y itu rumusnya adalah R kali sin alfa. Nah, R nya kita masukin 3 dikali sin 210 derajat sama dengan 3 dikali sin. Nah, ini 210 derajatnya sama di kuadran 3 juga. Nah, relasinya pun sama, 180 derajat ditambah 30 derajat. Nah, sama dengan 3 dikali sin di kuadran 3 itu negatif sin 30 derajat. Hasilnya adalah 3 dikali min 1/2, hasilnya adalah min 3/2. Berarti kesimpulannya jadi koordinat kartesius adalah min 3/2 akar 3, min 3/2, seperti itu. Nah, di sini saya punya contoh soal yang kedua, yaitu titik P min 6,2 akar 3. Nah, di sini karena tidak ada derajatnya, berarti ini soalnya berbentuk koordinat kartesius. Nah, berarti kalian harus mengubah menjadi koordinat kutub. Nah, koordinat kutub bentuknya adalah R, alfa. Nah, harus kalian cari adalah R terlebih dahulu. Nah, R-nya itu menggunakan rumus Pythagoras, itu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, hasilnya adalah X pangkat 2 itu adalah min 6 pangkat 2 ditambah 2 akar 3 pangkat 2. Nah, akar min 6 pangkat 2 hasilnya 36 ditambah 2 pangkat 2 itu 4 dikali akar 3 pangkat 2 itu adalah 3 sama dengan akar 36 ditambah 12. Nah, hasilnya akar 48. Nah, kita masih bisa sederhanakan nih, sama dengan akar berapa kali berapa yang hasilnya 48. 16 kali 3. Nah, akar 16 itu adalah 4, akar 3 itu kita turunin. Ini kita dapat R-nya. Kemudian kita mencari alfa menggunakan tan alfa. Nah, yang pertama kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Nah, sudutnya kita taruh di sini. Tan alfa itu rumusnya Y per X atau depan per samping. Nah,
di sini X, di sini Y. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah min 6. Nah, 2 akar 3 itu adalah Y. Berarti 2 akar 3. Nah, R-nya berapa? R-nya adalah 4 akar 3. Oke, berarti Y-nya itu 2 akar 3 dibagi dengan min 6. Ini bisa kita coret sama-sama dibagi 2. Di sini 1, di sini 3. Berarti min 1/3 akar 3. Nah, ini baru tan alfa, bukan alfa. Nah, gimana kalau kita mencari alfa? Oke, kita mencari alfa. Berarti di sini adalah arkus tan dari min 1/3 akar 3. Nah, berapa nih alfanya? Oke, kita lihat soalnya. Nih, soalnya kan titik P itu min 6,2 akar 3 nih soalnya kan. Nah, min 6 itu adalah X, 2 akar 3 itu adalah Y. Nah, X itu temennya adalah cos, Y itu temennya sin. Nah, berhubung di sini min 6 berarti min cos. Nah, min cos sama sin positif itu berada di kuadran berapa? Berada di kuadran 2. Kenapa? Karena sinnya itu positif. Nah, kalau di kuadran 2 berarti relasinya gimana? Relasinya adalah 180 derajat dikurang berapa? Dikurang 30 derajat. 30 derajat itu dari mana? Dari sini nih. Nih, 30 derajat dari sini. Tapi hasilnya bukan 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Berarti alfanya adalah 150 derajat. Seperti itu. Kesimpulannya, jadi koordinat kutub adalah 4 akar 3, 150 derajat. Ini materi KD 3.10 sudah selesai. Untuk video selanjutnya kita akan membahas KD 3.11 yaitu grafik fungsi kuadrat. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.